lompat batu Nias menjadi begitu eksis sejak gambarnya muncul dalam lembaran uang 1000 sekitar tahun 1990-an. Di Nias, masyarakat menyebut atraksi ini humbo batu atau melompati batu. Di desa Bawomataluo, Nias Selatan, tim Expos Update berkesempatan menjadi tamu istimewa bagi seorang bangsawan Nias bernama Yasinta Fau. Secara eksklusif, Yasinta Fau sebagai bangsawan dari Nias menceritakan sejarah tradisi lompat batu di Nias dan juga sejarah dibangunnya rumah besar di desa Bawomataluo, Teluk Dalam, Nias Selatan, yang merupakan keturunan kelima dari raja yang meninggali rumah besar raja di desa Bawomataluo, Nias Selatan. Awal mula persisnya mengenal tradisi lompat batu tidak ada yang tahu, namun Yasinta menjelaskan bahwasanya sejarah lompat batu di desa ini yaitu karena adanya tradisi berperang dan bermusuhan. Apabila ada sebuah desa yang memiliki tradisi lompat batu di Nias Selatan, maka desa itu bertanda bahwasanya di desa tersebut ada pemuda-pemuda yang tangkas dan siap untuk berperang. Yasinta menjelaskan bahwasanya pada zaman dahulu rata-rata semua pemuda bisa ikut lompat batu. Tidak semua desa memiliki tradisi lompat batu. Dahulu, setiap desa selalu berperang dan bermusuhan. Guna lompat batu ini adalah yang pertama sebagai latihan peran, karena pada sejak zaman dahulu, rata-rata di setiap desa ini dipagar dengan sebuah batu. Dan untuk siapa saja yang bisa lewat di sini, maka dia bisa berperang. Yasinta Fau bercerita perihal sejarah rumah besar yang kini ditinggali dan tim Expos Update berkesempatan menjadi tamu istimewa di rumah besar raja ini. Adalah keturunan kelima dari raja pertama yang mendirikan rumah. Yasinta Fau menjelaskan bahwasanya Yasinta masih tetap tinggal di sini dan merupakan ahli waris dari rumah besar yang telah ditinggali sampai 7 generasi ini. Yasinta Fau menjelaskan bahwasanya rumah besar ini telah berdiri sejak turun-temurun, kurang lebih pada tahun 1865, yang apabila kita rundut sampai sekarang di tahun 2021 sudah berdiri sekitar 156 tahun. Yasinta Fau menjelaskan tentang ornamen-ornamen yang saat ini bisa kita lihat di video. Tentu jika kakak melihat ornamen-ornamen yang ada di rumah ini, seperti yang dilihat ini, semua rahang babi. Penjelasan beliau. Pada zaman dulu hingga sekarang, rahang babi di Nias menjadi sebuah penanda adanya pesta. Pada zaman dahulu, Yasinta Fau menjelaskan bahwasanya sampai sekarang ketika ada pesta, kita semua memotong babi. Rahang babi ini menandakan setiap yang menandakan orang meninggal, maka akan dijadikan satu tanda rahang babi. Selain rahang babi, Yasinta Fau menunjukkan salah satu ornamen cicak. Beliau menuturkan bahwasanya orang pada zaman dahulu ketika melihat cicak dan dijadikan suatu pertanda ketika pertemuan. Kala cicak itu berbunyi, maka menandakan bahwasanya rapat itu sudah selesai, sudah sah. Semua yang dikatakan adalah benar. Apabila cicak belum berbunyi, berarti masih banyak pertemuan-pertemuan ini, cerita-cerita ini yang perlu direvisi. Itulah kepercayaan zaman dahulu ketika belum ada agama di desa Bawomatalu, Teluk Dalam, Nias Selatan. Yasinta Fau juga menjelaskan salah satu ornamen dari rumah besar raja berupa kapal yang sudah ada sejak sebelum rumah besar ini berdiri. Dan setelah itu, beliau juga menjelaskan terkait dengan mahkota raja dan mahkota permaisuri. Di sisi sebelah depan kami, beliau menunjukkan sebuah gambar kursi yang pada zaman dahulu, pada saat zaman animisme dinamisme, kursi itu adalah kursi yang mereka sembah. Salah satu contoh persembahan ketika mereka menyembah kursi adalah ketika mereka ingin menanam, maka diambil beberapa bibit untuk diletakkan di kursi supaya kursi menjadi berkah dan tanaman yang ditumbuhkan akan menjadi lebat.
Sarana kursi ini digunakan untuk menaruh bibit dan diletakkan supaya hasil menjadi banyak. Tradisi ini sampai sekarang masih menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan di Desa Bawo Mataluo. Yasinta Fau menjelaskan bahwasanya tradisi di Desa Bawo Mataluo ini adalah tradisi megalitikum. Tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini, walau perlahan sudah banyak ditinggalkan, tetap menjadi salah satu tradisi yang eksis dan menjadi daya tarik wisata tersendiri di Desa Bawo Mataluo, Teluk Dalam, Nia Selatan. Yasinta Fau juga menjelaskan adanya ornamen gendang yang pada saat ini masih tetap akan dibunyikan ketika adanya pesta. Sebagai narasumber kami, Yasinta Fau yang merupakan bangsawan dari Nias yang masih hidup sampai saat ini menjelaskan bahwasannya Hombo Batu dan rumah besar bermetamorfosa menjadi daya tarik wisata. Terutama dulu mengenai desa ini, kita kurang tahu juga karena sudah ratusan tahun berdirinya di sana. Kalau hanya sekedar sejarah atau cerita loncat batu ini, yang pertama dulu, pada zaman dulu setiap desa dengan desa lain sering berperang, bermusuhan. Guna lompat batu ini yang pertama itu sebagai latihan perang. Sebab zaman dulu rata-rata itu desa dipagar dengan bambu. Tentu siapa yang bisa lewat di sini bisa ikut perang. Nah, zaman dulu rata-rata semua anak muda bisa melompati. Yang kedua, lompat batu ini tidak semua desa ada. Hanya terkhusus sebagai tanda bahwa di desa itu ada banyak laki-laki yang angkat berperang. Iya. Dan mengenai ceritanya rumah ini, walaupun kita kurang jelas, hanya sekedar kita dengar cerita turun-temurun. Mulai didirikan rumah ini pada tahun 1860. Rata-rata itu desa dipagar dengan bambu. Tentu siapa yang bisa lewat di sini bisa ikut perang. Nah, zaman dulu rata-rata semua anak muda bisa melompati. Yang kedua, lompat batu ini tidak semua desa ada. Hanya terkhusus sebagai tanda bahwa di desa itu ada banyak laki-laki yang angkat Berperang. Iya. Dan mengenai ceritanya rumah ini, walaupun kita kurang jelas, hanya sekedar kita dengar cerita turun-temurun. Mulai didirikan rumah ini pada tahun 1860. Kalau kita itu sekarang umurnya kurang lebih 160 tahun. Sudah ke generasi. Kita sekarang generasi kelima dan raja pertama yang mendirikan rumah. Kita masih tetap tinggal di sini sebagai ahli waris. Rumah ini sudah 7 generasi. Tentu kakak banyak melihat ornamen-ornamen yang di dalam rumah ini. Seperti yang pertama, ini rahang babi. Rahang babi karena pada zaman dulu sampai sekarang setiap ada pesta yang disebut rahang babi ini menandakan sekian banyak sembelih di waktu persediaan rumah ini. Artinya boleh kita katakan hampir seusia dengan rumah ini, rahang babi. Yang sini ada kamar cicak. Pada zaman dulu sebelum ada agama masih menerima animisme, salah satu itu kepercayaan orang dulu. Contoh kalau ada pertemuan pada zaman dulu sebelum ada agama. Kalau cicak itu berbunyi menandakan bahwa yang mereka merapatkan itu berarti sudah benar, sudah sah. Kalau cicak itu masih belum masih banyak yang direvisi. Begitulah kepercayaan orang dulu mengenai cicak ini.
Yang di atas ini kapal dari Belanda. Kapal yang mula-mula masuk ke Nias sebelum didirikan rumah ini. Kapal ini kapal perang Belanda pun bukan di pelabuhan Terengganu, masuk pelabuhan Laguni. Yang di sini ini mahkota untuk raja, yang sebelah sana untuk permaisuri seperti dipakai di sana ada gambar kursi yang dididik atas itu. Dulu sebelum agama masih menyembah animisme, mereka taruh patung di atas itu. Itu yang mereka sembah di zaman dulu. Salah satu contoh mereka mengadakan persembahan di situ. Contoh, 1 minggu lagi sebelum pergi menuai menyalai padi di sawah atau di ladang, mereka petik beberapa helai beberapa tangkai padi itu mereka persembahkan. Bantu bang, catat tanganku bang. Baru artinya untuk meminta supaya banyak rezeki mereka nanti di lautan. Iya, masih tetap. Walaupun sebagian juga sudah ditinggal karena ada pengaruh agama. Kalau itu berdam itu, sama ada paku yang di atas ini. Kalau ada pesta-pesta macam dulu. Putar bang. Iya, ini kan itu sama gong besar itu. Nah, ini rantaian di atas ini bukan gong. Bukan gong. Bapak sendiri ada marga? Ada marga Fal. Bapak Fal. Fal itu bangsawan. Mungkin itu saja Pak. Saya Dian dari Jember. Terima kasih banyak atas Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Saya izin seandainya video ini saya bikin di Berita Jakarta, ya? Boleh, silakan. Nanti kalau misalnya sudah tayang bisa saya share mungkin nanti salah satu masyarakat di sini supaya bisa dikenal masyarakat sendiri selain untuk saya sendiri sebagai peneliti. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, salam. Saat tim Expose Update mengunjungi lokasi wisata ini di penghujung tahun 2021, menyaksikan secara langsung tradisi lompat batu, Desa Bawamataluwo menyajikan seorang pemuda yang digunakan untuk eksplor tentang lompat batu. Untuk satu lompatan dikenai biaya sejumlah Rp150.000. Menggunakan baju adat Nias, menjadi tamu istimewa di rumah besar raja bersama Yasin Tafau, disambut oleh warga asli Desa Bawamataluwo, Teluk Dalam, Nias Selatan. Jadi suatu kehormatan tersendiri bagi tim Expose Update Jakarta. Bersama ini, reporter Diah Ayu Safitri melaporkan dari Nias Selatan.